hedonic pricing method ini digunakan untuk menentukan atribut lingkungan yang mempengaruhi harga pasar, ya, mengaruhi harga pasar suatu barang. Jadi atribut lingkungan itu contohnya misalkan ada perumahan, ada satu komplek perumahan yang dekat dengan, misalkan dekat dengan taman yang rindang. Ya, pastinya nanti akan berbeda nilainya dengan misalkan komplek perumahan dengan luas tanah dan kualitas bangunan yang relatif sama, tetapi misalkan dia tidak memiliki atau tidak dekat dengan misalkan taman. Atau misalkan dia harus menilai misalkan suatu properti, ya, suatu properti yang misalkan berdekatan dengan rel kereta api. Nah, itu terjadi misalkan terjadi polusi suara, ya. Nah, tentunya nilainya akan berada di bawah rumah yang jauh dengan rel kereta api. Nah, itu adalah contoh-contoh atribut lingkungan yang melekat pada harga barang yang diperdagangkan. Ya. Nah, HPM ini digunakan untuk memperoleh nilai barang dan jasa. Barang dan jasa lingkungan dengan menggunakan informasi dari harga pasar pengganti yang terdekat. Nah, contohnya menggunakan harga properti sebagai proksi untuk mengestimasi jasa lingkungan yang melekat pada kawasan tersebut. Kemudian marginal value atau harga implicit price itu diasumsikan merupakan nilai dari atribut lingkungan yang melekat tersebut. Jadi nanti yang harus kita cari itu adalah nilai marginal. Jadi marginal value. Marginal value ingat kan? Apa itu marginal value? Marginal value itu apa? Ingat apa lupa? Iqbal ada nggak, Iqbal? Iqbal? Hana? Tere? Kalau seingat saya, nilai marginal itu nilai kepuasan konsumennya, Pak. Marginal value itu, yang namanya marginal itu delta. Ya, jadi selisih. Jadi misalkan kalau Anda menggunakan tenaga kerja sebanyak 1 orang, dia menghasilkan produk, misalkan menghasilkan produk 10 unit. Kalau Anda menggunakan tenaga kerja 2 orang, menghasilkan produk misalkan 21 unit. Nah, berarti marginal produknya berapa? 21 dikurangi 10, ya, dibagi dengan 2 minus 1. Jadi ada berapa itu tadi? 21 kurangi 10. Marginal produknya ada 11. Nah, selisih delta.
Ya. Nah, hedonic pricing tadi saya sampaikan digunakan untuk menjawab apa? Menjawab misalkan dampak polusi suara atau kebisingan, tadi contohnya yang dekat dengan rel kereta api. Kemudian untuk menjawab misalkan polusi udara, kemudian amenitas seperti tadi misalkan infrastruktur di dalam perumahan ada tamannya dan sebagainya, ya. Atau misalkan polusi, ya ini polusi udara nih, misalkan bau nih, orang banyak punya kandang ternak misalkan, nah, nanti harga tanah di situ dia akan rendah dibandingkan dengan lokasi yang tidak berdekatan dengan kandang ternak. Nah, ini adalah fungsi hedonic pricing. Jadi nilai barang itu sama dengan nilai atribut 1 ya, dikalikan dengan kuantitas atribut 1 ditambah dengan nilai atribut 2 ditambah kuantitas atribut 2 dan seterusnya sampai dengan nilai atribut ke N dikali dengan kuantitas atribut ke N tersebut. Ya. Kemudian tadi saya sampaikan implicit price, ya, nilai atribut atau marginal value merupakan tambahan. Nah, tambahan kan delta. Tambahan harga yang harus dibayar oleh individu untuk memperoleh tambahan atribut lingkungan tersebut. Kalau misalkan kita mau menilai kebisingan, berarti nilai atribut atau implicit price-nya merupakan pengurangan harga ya yang harus dikorbankan oleh individu karena adanya kualitas lingkungan yang buruk. Nah, contoh ini adalah karakteristik yang mempengaruhi harga lahan atau properti. Itu yang pertama adalah karakteristik lahan atau properti itu sendiri, misalkan status tanah, ya, luas tanah, luas bangunan, jumlah ruangan, dan sebagainya. Anda sudah biasa ini menilai yang seperti ini. Kalau luas tanahnya berbeda, pasti harganya akan berbeda. Kalau luas bangunannya berbeda, pasti harganya akan berbeda, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah karakteristik sekitarnya, misalkan jarak ke pusat kota, ada atau tidaknya misalkan fasilitas kesehatan yang dekat, misalkan fasilitas pendidikan, kemudian jarak antar rumah. Nah, misalkan jarak antar rumahnya relatif jauh, itu biasanya harganya lebih tinggi dibandingkan misalkan jarak rumahnya yang berdekatan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik lingkungan, kualitas udara, kerindangan, kualitas air, ya, dan sebagainya. Itu akan mengaruhi harga lahan atau harga properti. Nah, jika digambarkan ini kurva apa ini? Ini kurva apa, Gi? Yang sebelah kiri adalah harga properti atau harga lahan. Yang vertikal. Kemudian yang kedua adalah atribut, ya, atribut atau karakteristik. Nah, ini kurva apa ini namanya? Ayo, kurva apa itu? Penawaran. Kan.
Ini adalah kurva Kuznets, K-U-Z-N-E-T, Kuznets curve. Dia adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara ya, harga lahan atau harga suatu barang, harga lahan, properti atau harga suatu barang sebagai fungsi dari kualitas lingkungan. Semakin baik kualitas lingkungan, maka harganya akan relatif naik. Adalah kurva Kuznets curve. Nah, modelnya bagaimana? Nah, modelnya adalah seperti ini, contohnya. Ya, PH adalah harga properti atau harga lahan. Kemudian X1 sampai XN itu tadi karakteristik rumah atau lahan itu sendiri. Tadi ada 3 ya. Ada 3 ini loh. Ini ya, karakteristik lahan itu sendiri, karakteristik sekitar, dan karakteristik lingkungan. Kemudian Y1 sampai YN ini adalah karakteristik sekitar. Apakah ada fasilitas pendidikan, apakah ada fasilitas kesehatan, apakah kemudian jaraknya dengan pusat kota itu dekat, itu adalah karakteristik sekitarnya. Apakah di situ aman misalkan. Kemudian Z1 sampai ZN ini adalah karakteristik lingkungan. Karakteristik lingkungan. Nah, ini adalah model estimasi yang sering digunakan. Semilog, ya, semilog ya. Itu semilog, itu harga, itu kita logaritma naturalkan, tetapi variabel-variabel independennya itu tidak kita logaritmakan. Jadi semi, hanya satu sisi yang dilogaritmakan. Ini adalah model yang seringkali digunakan untuk menghitung implicit price. Ya, di mana B1 ini, beta 1 merupakan persentase perubahan harga rumah karena adanya 1% perubahan X. Ini adalah, jadi beta 1 itu adalah elastisitas. Ya, elastisitas. Persentase perubahan harga rumah atau lahan karena adanya 1% perubahan atribut yang melekat padanya. Nah, kemudian langkah-langkah analisisnya bagaimana? Yang pertama adalah mengestimasi fungsi harga rumah. Ya. Kemudian yang kedua, menghitung implicit marginal price, yaitu turunan pertama. Turunan pertama, diferensial dari fungsi harga rumah terhadap variabel lingkungan. Kemudian mengestimasi implicit inverse demand function. Ya. Yuk, salah-salah typo. Nah, inverse demand function, yaitu implicit price sebagai fungsi dari jasa lingkungan dan karakteristik sosial ekonomi individu. Kemudian yang berikutnya, menghitung surplus konsumen. Ya. Nah, caranya ini nanti saya beri apa namanya? Saya beri data, nanti kita latihan sama-sama. Jadi misalkan
Yang pertama adalah mentransformasikan ya keseluruhan data dalam bentuk logaritma natural ya. Estimasi fungsi ln Y sama dengan alfa plus beta ln X1 dan seterusnya. Itu nanti pakai apa namanya? Ya sama, pakai data analisis, regression, kemudian melakukan analisis regresi berganda dengan harga rumah, in price, sebagai dependent variable, kemudian 6 room itu jumlah ruangan yang ada di rumah itu, kemudian independen itu adalah jarak antar rumah, ya, jarak antar rumah. Kemudian distance itu apa namanya, jarak ke pusat kota, ya. Kemudian murder itu tingkat keamanan. Jadi semakin tinggi tingkat pembunuhan misalkan di situ, maka secara hipotesis nilainya rendah. Kemudian broad itu adalah kondisi lingkungan. Ya. Kemudian mengestimasi harga rumah untuk tingkat kondisi lingkungan yang berbeda. Jadi kalau misalkan ada penambahan taman dan lain sebagainya, itu kita menghitung berapakah estimasi harga rumah. Kemudian yang berikutnya membuat dalam bentuk kurva. Jadi nanti kurvanya tidak lagi menjadi tidak seperti kurva Kuznets, ya. Kalau kurva Kuznets kita kesulitan akan menghitung surplus konsumennya. Jadi nanti kurvanya adalah kurva dalam bentuk tadi apa? Inverse demand function. Oke. Sekarang coba saya kirimkan soal latihannya ke grup ya. Nanti di-download, kita latihan sama-sama. Siapa yang mau jadi volunteer untuk menampilkan datanya sekaligus kita ngolah sama-sama. Yang lain bisa mengikuti, salah satu volunteer. Siapa, Davis? Boleh, Pak. Oke, Davis ya. J. Sudah terlihat, Pak. Sudah. Oke. Oke. Davis. Ya. Itu average ya, yang bawah ya. Yang bawah itu average itu. Average. Ya. Oke. Coba kamu naikkan kursornya. Kemudian mulai yang K itu ya, mulai yang kolom K. Nah, itu kamu transformasikan itu ditransformasikan dalam bentuk ln. Ln-nya yang semuanya, Pak? Iya, mulai dari, jadi ln P, yang pertama itu ln P berarti ya. Ln price ya. Kemudian ln N. Ln N itu berarti
6 room, jumlah room ya. Oke. Len P, nah itu di len semua. Rumusnya apa ya, Pak? Ini. LN aja, len. LN, Oh, ini. kurung buka, P, ya, copy ke bawah. Ya, Ini nolnya ini tetap dibikin nol atau gimana, Pak? 0. Itu kan ada yang 0, ada yang 1 ya. Iya. Nggak kebaca yang ininya. Yang mana? Ini yang len independen ya? Uh-uh. Ini apa ini? Independen. Independen itu Independen. adalah apa namanya? Jarak antar rumah. Nah, Oh, itu nggak terbaca ya? enggak, Pak. Nggak terbaca. Kamu karena itu kan ya, apa namanya? Stylenya. Bukan style. Itu namanya apa namanya? Variabel apa gue? Base Independen. variabel D. Jadi kamu copy aja itu independennya yang kiri. Oh. Nah, itu kamu copy yang kiri, kemudian kamu masukkan ke mengganti yang independen. Paste. Ya, Udah. udah ya. Nah, Pak. sekarang yang Enak, Pak. oke. Udah. Sekarang yang mulai itu paste. Mulai yang len P, len N, Ya. ya. Mulai yang len E, len N, sampai len N. Itu kamu kasih warna kuning aja, yang atasnya. Kanunya titelnya, biar nggak bingung nanti. Ini, Pak. Nah, kemudian yang len B, len R, len C itu kasih warna lain. Nah, udah? Udah. Yang lain mengikuti ya? Sudah selesai belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, ya. Nah, sekarang diregresikan, ya, diregresikan. Yang len tadi diregresikan, paste. Ya, Pak. Ini, Pak. Lagi buka, Pak. Nah, Mana regresi. regresi, ya. Regresinya sampai len B. Len B, bentar. Berarti Y-nya len P. Halo, Pak. Ya, gimana? Berarti Y-nya len P kan? Fungsi dari P kan? D-nya adalah, ya, len P. X-nya nyampe yang len B. Len B, len B, kemudian wes itunya biar nganu aja. New worksheet aja. Oke. Ya, ketemu belum? Udah, Pak. 10, berapa?
10, sekian ya. 10,78. Oke. Oke, yang lain udah belum? Bentar, Pak. Tinggal aja Pak Tere Pak. Nih, Davis, itu yang Iya, seat siap. 1, yang seat 1-mu kamu rename aja itu. Itu dikasih data awal gitu, biar nggak bingung. Pak, maaf. Tadi X-nya itu yang len B aja, Pak. Bukan, yang X-nya itu mulai dari len N sampai len B. Terus Y-nya itu len P aja. Len Y-nya yo len P aja no. Mosok Y-nya Kok ada hasil saya beberapa beda ya, Pak? variabel. Kenapa? Kok hasil saya beda? Hasilmu beda. Yang independen Iya. tadi udah diubah belum? Coba paste Ya, apa datanya Pak. dilihatkan. iya sudah, Pak. Bentar, Pak. Sudah. Biasanya kamu kurang centang label itu. Yang kamu blok tadi dari mana? Tere. Dari itu, Pak. Bentar. Dari len N sampai len B. Untuk Ya, yang maksudnya X-nya. labelnya kamu blok juga enggak itu yang di atas, yang Iya, tulisan sudah, Pak. udah. Sudah saya centang juga. Hasilnya piye? Lihat Fishwin. Mau lihat hasilnya coba. Yang sama enggak sama Davis? Sama, Pak. Hah? Sama enggak Deang? Sebenarnya belum sampai situ, Pak. Tadi yang sampai mana? Pak, saya beda, Pak. Di len Yang N sama yang len B. average-nya kamu ikutin. Coba Yang aja data Pak. average-nya kamu masukin enggak, Tere? Enggak tuh, Pak. Coba. Coba diulang aja Pak. Ini Pak, saya ulang Ya. aja. Saya. Coba punya Tere di-share, punya Davis dimatiin dulu. Oke, Pak. Yang lain ngikutin ya. Mana Ter? Halo, Pak. Sudah belum ya, Pak? Ya digedein, nganumu nggak Iya, ini kelihatan. sudah. Hasilnya tuh saya ketemunya Sebentar. Coba lente. Loh, kamu len P. independennya kamu nggak masukin nggak? P, N, D. Udah kok, Pak. Ini. Len P, Ya. kemudian len N, Ya. len independen. Oh, kurang satu. Len independen, distance-nya Waduh. belum masuk itu. Waduh. Maaf, Pak. Loh, kok masukin di situ? Hah? Di sebelah kanannya, ya.
Sebelah kanannya D ya, Pak? Itu tuh learn independent, learn IND. Ya. Nah, itu Oh, kamu copy aja kebalik. independennya kamu copy. Kamu masukkan ke situ, nggak usah di learn karena itu variabel dummy. Wes. Ya, berarti saya salah di sini, Pak. Terus itu sama dengan learn distance. Wes, coba sampai ke bawah. Data analisis. Sampai B kan, Pak? Ya, sampai B. Ini hasilnya, Pak. Beda. Saya coba yang hasil regresimu kamu del aja dulu. Sheet-nya kamu del dulu. Oh, yang ini tadi. Ini yang baru, Pak. Itu di del dulu. Oh, diulangi lagi, Pak. Ya, coba kamu blok aja dulu dari depan sampai, jangan gitu dulu, Ter. Di. Ya, kamu blok aja sampai B. Turun bawah. Udah, Dan. data analisis, regression, learn P, klik aja dulu itu. Yang mana itu? Ini lentenya, Pak. Learn P, udah. Nah, Terus, len N sampai len P. Label udah, musik. Tetap, Pak. kok bisa beda? Itu data terakhirnya, Pak. Beda itu, Pak. Apa? Yang di kolom terakhir. Itu kan berapa itu? 12,6, 1,39, Oh, 1, itu 0 sama... coba kamu perbaiki dulu, Ter. Itu kan tadi kamu nggak masukkan distance kan? M-nya itu di berapa itu? Len E4 baru. Oh, Kan len murder itu. Nah, ya harusnya habis ini sama. Sama ini. Udah kan, udah sama toh, Fis? yombo hasilnya biasa. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Sibuk tuh Bapak ngawur, Wetir. Maaf ya, Pak. Ditinggal aja nggak apa-apa, Pak. Dilanjut dulu, Pak. Alah, kok ditinggal orang mudeng. Deyang udah. Belum. Kesulitannya di mana, Deyang? Tadi saya terlambat. Udah, Pak. Udah sama toh, Pak? 10,78. Ya, Udah ya, Pak. Saya stop share ya, Pak. ya. Mana, Deyang? Terima kasih, Pak. Ya. Fis, bentar ya, Fis ya. Aman, Pak. Deyang kok terlambat kenapa? Enggak tahu Makan. kecepatan. Siapa yang kecepatan? Enggak sih, Pak. Udah, Fis. Marahin aja itu. Enggak, Pak. Jadi regresinya sampai B aja, Pak. Yang kamu nggak tunjukin kok share-nya. Nggak Oh, kelihatan. iya. Sebentar, Pak.
Udah belum? Mana? Yang Ini. len independennya, oke, udah diganti. Distance, oke. Loh kok apa? Len? Yang mana, Pak? Itu coba. Len P-nya coba. Len P. Bukan itu, Deang. Oh, Len sorry, Bang. sama dengan len P. Klik, ya. Enter. Copy ke kanan. C. No. Bukan itu yang paling atas tadi, Deang. Sudah. Nah, itu di copy ke kanan. Ya, keseluruhan. Kecuali yang Ya, kecuali yang itu. Kecuali yang independen. Nanti independennya diganti ya nggak apa-apa. Deang, yang len P toh Deang, yang len P. Klik coba kamu klik len P. Yang di bawah kursormu kamu taruh ke kanan bawah, kamu geser kamu tarik ke kanan. ini. Ya, Oh, terus taruh kanan lagi itu paling kanan. Nah, kamu copy ke bawah, kamu tarik ke bawah. ini. Udah. Nah, kemudian yang independen itu kamu copy dari yang depan. Copy aja ya. Ini kita. Udah? Udah lah. Udah, terus kamu masuk ke data, analisis, regression, inputnya yang Y-nya itu yang len P. Sampai ke bawah. X-nya sampai B, broadleaf. Apa itu? Tahu, ini kayaknya. Input Y-nya itu P ya. P, Sorry. kamu tarik ke bawah. Oke. Udah sama belum? Sama ya? Oke, Bang. P sama, Pes? Punya Sama, Dean sama, Pak. Pes? Sama 0,10,78. Oke, sekarang kamu sharing lagi, Pes. Ya, Pak. Udah, Pak. Udah. Nah, kamu pindah ke Data. sheet satu lagi yang kosong. Sheet 1 kosong, ya kamu tambah sheet 1. Nah, Ya. kamu kembali ke coba yang regres. Itu kamu copy yang koefisien broadleaf. Koefisien B itu, len B itu loh. Koefisien yang len B, len B saja. Oh, dan B. Ya. Kamu Diapain, Pak? copy, kamu Oh, copy. Kamu masuk ke sheet itu, kamu paste di situ. Ya, yang A-nya kamu kasih tulisan koefisien broadleaf. Apa? Broadleaf, Pak. Koefisien broadleaf gitu aja. Koefisien broadleaf. Yang lain udah ngikutin Davis? Oke, Pak. Ya, Pak. Ya. Oke, sekarang
Sekarang masuk kembali ke data awal. Anda copy ya, Anda copy observation, price, dan broadleaf. Ini pakai yang len atau yang apa, Pak? Enggak, yang biasa, Bis. Observation, sampai broadleaf. Average-nya enggak usah. Oke, kamu kembali ke sheet 3, kamu taruh bawahnya aja, jangan situ, Bis. Di bawahnya, satu lagi, satu baris lagi. Nah, taruh Ini situ. aja ya, Pak. Yo, searepmu. Udah, Ya, yang Pak. lain udah? Udah belum? Tere udah? Dean? Sudah. Hana Onora kuwi? Iqbal? Tidur, Pak. Iqbal, Pak. Iqbal tidur. Oke. Kemudian sebelah kanannya broadleaf itu, kalian Ya. tulis implicit price. Implicit price. Guys. Ya. Nah, sudah. Rumusnya implicit price sama dengan koefisien broadleaf itu, kalian string dulu, kali price, harga, dibagi dengan broadleaf. Nah, copy ke bawah. Sudah semua? Sorry, Pak. Sorry. Rumusnya. Koefisien broadleaf dikali dengan price dibagi dengan broadleaf. Udah? Belum, Deang? Tere? Sudah, Pak. Pas ya? Nah, sekarang kita gambar kurva dulu. Pas, Yuk. itu yang price kamu copy. Nah, price kamu copy, kamu taruh ke sebelah kanannya implisit. Ya. Nah, sekarang dibuat kurvanya. Kita akan lihat apakah benar mengikuti kurva Kuznets curve. Ya. Yang implicit price sama price X ini kan, Pak? Apa? Yang dibikin kurva keempatnya ini atau implicit price sama price X saja? Yang pertama, itu adalah broadleaf dengan price X. Oh. Broadleaf dengan price X. Price X yang kanan. Broadleaf dulu, yang broadleaf, sama price X. Itu coba dilihat scatternya. Bisa orang? Lihat scatter, oke. Oke ya, coba kamu, itu di titiknya kamu klik kanan. Trend line ya? Add trend line. Yang coba yang power. Power. Oh.
Coba power. Kalau yang polinomial gimana? Kalau yang Moving average logaritmik ini. B. Kalau yang logaritmik B. Ini. Kelihatan nggak sih? Nggak ya? Halo. Iya, Pak. Sinyalnya ini, Pak, kayaknya. Halo? Halo, halo. Halo, Pak. Oke. Yang logaritmik coba. Ini, Yes. Pak. Udah, Pak. Sinyalnya Udah ini ya. kayaknya. Nah, itu itu kan sesuai dengan kurva Kuznets tadi ya. Kuznets Iya. curve ya. Iya. Oke. Itunya kamu matiin aja tuh. Yang sebelah kanan format trendline itu kamu silang aja itu. Yang atas dulu. Oh. Nah, kamu silang yang atas format trendline. Nah, silang biar agak gede. Nah, sekarang coba antara broadleaf dengan, kita buat kurvanya di bawah, broadleaf dengan implicit price. Kurvanya dibuat di bawahnya. Oke. Kemudian klik kanan di titik-titiknya itu, add trend line. Logaritmik. Nah, oke. Ya, ini adalah kurva implisit. Dia sudah menyerupai kurva demand, ya kan? Iya. Implisit price-nya sudah menyerupai kurva demand. Yang udah sampai di sini belum? Sudah, Pak. Tere? Tere? Halo Pak, sudah Pak. Baru muncul ini. Sudah ya? Oke, Davis. Sekarang kembali ke data awal. Nah, kamu naik ke puncak gunung. Paling kanan itu yang di len setelah Ya. len C, setelah len C, kamu tulis len implicit price. Nah, sama dengan len ln kurung buka, kamu masuk ke yang tadi, yang sheet 3 itu. Oh. Yang sheet 3 kan implicit price-nya tadi di situ kan. Nah, klik, nah, kurung tutup. Nah, copy ke bawah. Nah, itu sheet-mu kamu ganti dulu itu, yang sheet 3 itu implicit price itu. Udah belum? Udah, Pak, ini? Semuanya? Enggak, maksudnya yang Oh. yang Tere. Pak. Sudah? Oh, itu berarti len yang di sheet 3? Len yang di sheet 3, ya. Oke. Pusing enggak, Bes? Kenapa? Pusing enggak kan? Enggak. Lebih Angkanya gampang ini aja. gampang ini daripada teorinya tadi kan? Iya, Pak. Yang udah? Udah, Pak. Tere? Sudah Pak. Sudah. Nah, sekarang
dibuat lagi data analisis, regression, ya, regression. Nah, input Y-nya kamu ganti yang implicit price, yang Y. Nah, oke, kamu ganti yang implicit price. Oke. X-nya itu mulai dari B sampai dengan C. Len B, len R, len C. Kemudian new worksheet. Tulis saja regresi implicit price. Sama nggak? Apa? 6,3411 interceptnya. Interceptnya, ya. Yang sama apa enggak? Sama, Pak. Mau tadi yang dari apa? Tere, udah sama? Sama, Pak. Tadi kayaknya Hana tanya deh, Pak. Mana? Mana enggak ada suaranya kemana? Pak. Masuknya. Pelan banget ya Han suaranya. Apaan? Kamu tanya yang X-nya itu Di mana ya, Pak? Yang X. Bentar, yang apa? Yang ketinggalan yang chart. Yang ketinggalan yang chart. Siapa yang ketinggalan yang chart? Saya, Pak. Coba Rizka. Pes, kamu stop Yuk. sharing dulu, Pes. Mana Rizka? sebentar, Pak. Ya wes, lama kowe ndi. OTW, Pak. Itu di copy dulu. Yang coba yang implisit mana? Yang implicit price mana? Nah, yang C3. Oke, yang C3. Coba naik. Enggak kelihatan aku. Anu mau copy belum tadi? Koefisien broadleaf udah ya. Oke, coba sekarang kamu buat broadleaf dengan yang price. Itu di blok broadleaf sama yang price yang sebelah kanan. Ya, kemudian insert, scatter, ya klik yang itu, yang scatter, yang atas. Scatter, yang pertama tadi udah, klik. Nah, kemudian titik-titiknya kamu klik kanan. Kamu klik dulu, kamu klik kanan, add trend line, logarithmic. Udah, kamu tutup. Nah, kamu silang tuh yang atas tuh. Nah, oke, itu sudah sesuai dengan Kuznets curve. Nah, sekarang yang broadleaf sama implicit price.
Ya, klik sama. Klik kanan yang logaritmik. Ya, udah kamu tutup. Itu kan sudah menyerupai kurva demand. Ya, wes Rizka, sudah oke? Fis, punyamu lagi Fis. Oke, Pak. Oke. Kamu copy yang tadi hasil regresi implicit price, ya Ya. koefisien-koefisiennya. Fis, mulai dari intercept, tulisannya intercept itu kan, kamu copy, oke. Kamu copy, kamu tambahkan ke sheet baru aja. Sheet baru, tambah Iya, sheet Pak. baru. Ini ketutupan tulisannya Zoom-nya. Nah, itu kamu oke, ya. Namanya apa, Pak? Apa? Sheet-nya namanya, Pak? Eh, consumer surplus saja. Nah, itu kamu insert di depannya A itu. Depannya A itu kamu insert kolom. Nah, kamu tulis saja A yang diintercept. Intercept itu A, kemudian A kecil aja nggak apa-apa. B, C, D. Wes, udah ya. Kemudian apa namanya? Davis copy mulai dari observasi, ya, observasi itu copy, observasi, kemudian broadleaf yang B, observasi, broadleaf, sampai dengan kompon. Kamu copy, kamu taruh sebelah kanan aja. Waduh. Hilang. Apa? Benar, Pak. Hmm. Observe broadleaf red hood compound. Ya. Kompon, udah ya. Nah, kemudian di samping kanannya broadleaf, itu kamu insert kolom. Udah, Pak. Insert kolom, udah. Nah, ditulis atasnya itu uplim. Uplim itu kita akan memperluas broadleaf-nya. Uplim, UPLIM. Oh, uplim. Nah, ya. Oke, kita akan memperluas broadleaf. Jadi tadinya broadleaf-nya 2, kita akan memperluas masing-masing memperluas 10 apa namanya? 10 hektar. Perluasan broadleaf. Jadi kalau tamannya tadinya 2 hektar, kita akan perluas 10 hektar. Perluasan 10 hektar. Tulis saja perluasan 10 hektar gitu, nggak apa-apa. Oke ya. Nah, kita akan memperluas 10 hektar. Berarti plim itu sama dengan broadleaf plus 10. Plus 10, kamu copy ke bawah.
Wes. Nah, sekarang menghitung nilai di sebelah kolon itu, kamu hitung nilai consumer surplus. Konsur. Udah, Wes? Udah, Pak. Nah, oke. Di bawah rumusnya, kamu tulis Hmm. rumusnya ya. Agak digedein bisa nggak, Wes? Bisa, Pak. Nah, consumer surplus sama dengan eksponensial dulu toh, itu kan tadi dari len toh. EXP kurung buka Hmm. kali koefisien intercept, wes. Hmm. EXP, EXP kurung buka intercept ya. itu, Iya, intercept. benar. Iya. EXP kurung buka intercept, ya kan, kurung tutup kali, yang lain ngikutin ya, kali kurung buka satu per kurung buka satu plus B, B-nya tuh ini ya, len B. yang B yang koefisiennya itu. Halo? Kurung tutup, Iya. kurung tutup, kurung tutupnya 2 kali ya. Udah, Bes? Sudah, Pak. Kemudian kali Mm-mm. kali uh, Red How itu angkanya Red How yang 21 Ya. itu. Sudah. Pangkat pangkat C. Mm-mm. Kurung tutup. Oke, kali kompon Ya. pangkat D. Pangkat koefisien yang D ini ya. Ya, pangkat itu, pangkat koefisien yang D Mm-mm. kali Pak, rumusnya kok nggak masuk, Pak? eh Oh, udah. sudah kali Ya. Pangkat kurung buka 2 kali kali. Uh-huh. kemudian aplim itu angka yang aplim itu Ya. pangkat
Pangkat 1 plus B pangkat pangkat kurung 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 apa kurung buka udah tadi ya. Udah. Pangkat kurung buka 1 plus B kurung tutup. Ya, Udah, Pak. minus Wah, panjang banget, Pak. ya panjang kan itu kan selisih, kita harus mencari selisih. Minus kurung buka broadleaf Broadleaf yang koefisien atau yang yang broadleaf yang itu, broadleaf Oh, ya. yang angka, yang data Broadleaf dikali dipangkat dipangkat 1 plus B. 1 plus B. Oh, wes enter, bisa nggak? 60960. Piro? 60960. Sebentar. Eksponensial dikali 1 per 1 plus B. Ya, eksponensial, koefisien itu intercept kan? Ya, dikali 1 per 1 plus ln B itu yang interceptnya itu, yang koefisien. Kali D2. Bentar ya. D2 pangkat pangkat C7 kali E2 kali 1 per 1 plus kali E2. Hasilnya berapa, Pes? 60960. Ini 14.113. Berarti Iya. rumusnya nih, Pak. 14.000 ya, Pak? 14.113. Ya. Iya, Pak. Loh kok Tere bener? Berarti Iya. saya dalam kurungnya nih. Ya, Pes, coba diulangi kamu, Pes. Diulangi. Pes. Enggak, saya Detail aja bacain dulu. nih, Pak. Detail dulu. Wah. Jangan, Pak. Udah gini aja, Pak. Saat eksponensial yang intercept itu dalam kurung kan udah ditutup, terus dikali dalam kurung 1 dibagi dalam kurung 1 plus ln B, koefisien B. Terus dikurung tutup lagi. Kurung tutupnya ada 2. Ya, terus dikali kurung buka red hot. Kurung buka red hot angkanya itu 21 itu ya. Ya, 21 dipangkatin sama koefisien ln R. Kurung tutup. Dikali I3 itu berarti kompon. Dipangkatin sama ini koefisien ln C. Dalam kurung coba, guys. Ini dalam kurung. Sama aja. Dikali kurung buka
Mm-mm. 2 kali, G3 itu berarti uplin B Aplim, dipangkatin dalam kurung buka 1 plus G4 itu berarti len B, len B, benar. kurung tutup 3 kali. 2 kali. Oh, 2 kali. Oh, ini berarti salahnya. Minus, Ya, Pak. Udah, Pak. 14, 1, 1, 2. ya 4112 sekian kan. Nah itu kok Anda copy ke bawah. Anda copy ke bawah, Ya, nah, cari average-nya. Average-nya dari konsumen surplus itu. Kamunya berapa, Tere? 11.220, Pak. Ya, punya ini 11.220. Ya, sama. Ya. Nah, itu adalah nilai consumer surplus, ya. Consumer surplus apa? Consumer surplus kenaikan, ya, kenaikan apa? Kenaikan luas taman yang dibangun di perumahan. Dia menyebabkan kenaikan nilai properti itu rata 11.220 US dollar per unit, rata-ratanya itu. Ya. Oke ya. Nanti dipelajari lagi itu. Iya, Pak. Ya. Oke. Makasih Davis, makasih teman-teman sekalian. Jadi nanti mudah-mudahan hari Jumat depan kita sudah bisa masuk ke CVM. Ya. Di Jumat ini kita bisa masuk ke CVM, Contingent Valuation Method. Yang terakhir, metode evaluasi yang terakhir. Oke, saya cukupkan. Pak, Nanti apa, Ter? tadi saya belum absen, Pak. Belum scan absen. Gimana? Nggak tahu bisa apa nggak ngerti ini. Nanti mau. Masih bisa apa enggak? Bentar. Eh, Wes, kelihatan belum? Coba scan masih bisa enggak? Oh, bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Udah semua? Sopo sing durung? Wes? Bentar lagi, Pak. Bentar banget. Oh. Udah, Pak. Udah ya? Udah, oke. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Sehat-sehat, Makasih Pak. banyak, Pak. Makasih, Pak. Oh, oke, jari ya. Siap, Pak.